mungkin lebih believe in yourself aja kali ya Teh, bahwa kayaknya semua orang tuh pasti punya potensi, cuma mungkin masih bisa nggak ya gitu ya, aku bisa nggak ya, padahal kalau misalnya kita tadi ketemu partner yang tepat, misalnya suami yang tepat atau mungkin punya circle yang positif, insya Allah akan bisa tuh kita ketemu potensi-potensi yang bisa digali. Dan untuk peralihan tadi gitu ya, dari mungkin di sini teman-teman ada yang baru mau mulai berkeluarga, jangan takut ya, karena kan sekarang banyak nih ya, aduh gitu kan, serem nih, marriage is scary. Bener-bener. Ya kan, ternyata setelah dijalani, alhamdulillah sudah mau ke tahun ke-9 dan 10, hampir 10 ya Teh? Saya tahunnya 10. Nah, Ambu juga hampir 10. Masya Allah luar biasa, ternyata kalau kita menemukan partner yang tepat, ya alhamdulillah juga ternyata bisa saling support itu sih Teh. Jadi kita coba untuk yakini dalam diri kita bahwa kita punya potensi yang bisa kita eksplor dan kita bagikan ke orang-orang tersayang. Hai, ketemu lagi di Parenting Labs. Hari ini aku mengundang seorang istri, seorang ibu, dan seorang ratu outfit of the day. Ambu Vina. Hai. Apa kabar Ambu? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Halo wabarakatuh. Teh Makasih Prem. udah mau datang ke sini. Aku yang makasih loh diundang. Akhirnya kita reuni lagi ya, ketemu Iya, lagi. Udah benar. lama gak ketemu Teh Prem nih Ambu. Terakhir ketemu waktu di acaranya FYCOM. Betul, Iya, Teh Prem jadi narasumber, makasih loh. Alhamdulillah. Next ya, mau lagi ya, Ambu Iya, todok. insya Allah. Ayo. Oke, kita lagi bareng sama Ambu Vina Yudarisman. Nah, Ambu, nama Ambu ini kan pasti kayaknya ya, pasti setelah punya anak dong, benar nggak? Benar. Nah, aku mau tahu nih, teman-teman juga mau tahu. Sebelum jadi Ambu, Betul. personal brandingnya itu apa? Siapa Vina Yudarisman ini? Nice Boleh cerita. question banget Teh Prem. Karena cuma segelintir teman-teman aku yang tahu panggilan aku sebelum Ambu loh. Oh iya? Jadi benar banget panggilan Ambu tuh dari anak aku. Seperti mama-mama pada umumnya yang memiliki brandingan baru setelah menikah dan punya anak, pastinya ya kayak Teh Prem mungkin panggilnya apa sama Mahes? Ibu, Berarti ibu. ibu ya. Ibu, mama, bunda ya kan, mami. Nah, kalau aku kebetulan Ambu karena memang keturunan Tatar Sunda juga ya. Ayah dari Sunda juga. Terus setelah cari-cari kayaknya seneng nih nantinya akan dipanggil Ambu. Keterusan malah semuanya manggilnya Ambu. Tapi nggak apa-apa sih ya Teh Prem, soalnya Iya. jadinya general gitu ya. Jadi ketemu teman-teman langsung aja ketemunya manggilnya Ambu Vina aja gitu. Tapi sebelum Ambu, eranya adalah Tepin. Nah, Tepin pakai P. Orang Tepin Sunda lagi ya, soalnya Sunda ya. banget ya. Bukan Tevin ya, Betul, Tepin. Tepin ya. Karena memang alhamdulillahnya dari 2015 kayaknya Teh ya udah mulai aktif sharing di sosial media, khususnya di Instagram. Terus dulu sempat punya blog juga, benar share-share Iya, tentang masih fashion. zaman blog ya dulu. Benar, blogging dulu awalnya dari nulis blog juga. Terus senang, benar tadi kata Teh Prem juga, senang sharing OOTD, apa yang aku pakai, terus explore juga kafe-kafe lucu gitu ya untuk foto-foto. Iya, benar. Bener, jadinya lumayan banyak punya temen online dari situ. Terus pada akhirnya menikah, berkeluarga, lalu kemudian hamil. Bloggingnya mulai agak bergeser sedikit ke sharing-sharing tentang pregnancy dan juga parenting. Sampai sekarang Jadi sekarang setelah tadi ya udah ada siapa, Vindi ya. Vindi. Terus udah menikah, sekarang panggilnya Ambu. Betul. Tapi Ambu sendiri pernah punya perasaan kayak, aduh ternyata beda ya sebelum nikah sama setelah nikah, apalagi udah punya anak gitu langsung. Benar. Ada perbedaan gak sih? Ada ngerasa kehilangan identitas gak sih? Ada banget sejujurnya. Ini Ada kayaknya aku banget. baru pertama kali spill di sini deh. Jadi dulu memang Tapi udah. maaf, nggak apa-apa ya diceritain? Nggak apa-apa dong, oke. justru aku pengen share juga buat mungkin para ibu-ibu yang baru juga mulai beralih nih gitu kan, dari era single ke married, terus akhirnya mungkin hamil dan juga melahirkan. Karena dulu pasti kita kan memang all about me ya, be Benar. myself and I gitu. Cuma ternyata ya itu, kita sempat punya juga nih masa-masa transisi. Dulu tadi aku sempat bilang juga ya Teh, sempat dulu dipanggilnya Teteh gitu kan, akhirnya sekarang jadi Ambu. Terus dulu memang pada saat sharing-sharing itu, pada saat lajang gitu ya,
mungkin followersnya tuh banyaknya tuh ya berbeda gitu ya, yang single juga kah, atau misalnya kayak mahasiswa dan lain-lain. Dan sempat ngalamin juga yang namanya turun followers kalau Ambu. Karena memang pada saat transisi ini tadinya kita mungkin ya single era, pada saat followers aku tahu, oh sekarang Tepin udah menikah nih gitu kan. Mungkin somehow nggak seru lagi nih gitu ya. Akhirnya followersnya turun, tapi alhamdulillah memang ya kuasa Allah juga ya, pada saat kita yakin. Suami juga sempat kayak kasih insight juga sih Teh, bahwa ya udahlah sekarang ya jujur aja gitu sama teman-teman di sosmed bahwa sekarang saya sudah menikah, sudah punya suami, dan juga sekarang misalnya sedang hamil dan berkeluarga. Ya itu aja di-share, nggak apa-apa, kayak be honest aja sih Teh. Terus alhamdulillahnya karena suami juga encourage gitu ya, tetap sharing aja nggak apa-apa, tapi memang ya Tepin udah di fase yang sekarang nih, tapi nggak apa-apa tetap berbagi. Akhirnya alhamdulillah juga tahun berapa ya Teh kita tuh hamil kayak 2017. 2006, iya 17 18 Ya, aku 2017 karena Vindi lahir 2017 akhir. Dan itu pas banget kayak dia di 2018 itu lagi mulai naik yang namanya Momstagram mungkin ya. Oh iya. Jadi emang sharingnya seputar parenting. Ingat gak sih Teh, Iya, kita iya, dulu iya. awal-awal kayak sharing Gendong, yoga hamil, gendong, gendongan, yes bener banget. Terus udah gitu kayak pijet bayi di mana, ya kan. Itu akhirnya ya alhamdulillahnya Allah kasih jalan di situ, followersnya malah naik gitu. Berarti followers sebelum itu memang sampai yang kayak gimana Tevin? Kecewa ya. Kecewa banget Kecewa kayak gitu. karena tadi Udah nggak seru. followersnya cowok semua ya. Oh gitu. Iya, Oh kayaknya gitu. banyaknya cowok. Waktu aku gadis kayaknya banyaknya cowok. Oh itu mah yang naksir kayaknya, berharap Nggak tahu ya itu, cuman mungkin pas kayak aduh kecewa nih kayaknya udah bukan di Iya benar-benar. apa namanya interestnya mereka lagi. Akhirnya ada si unfollow itu turun, lalu misalnya yaudah deh sekarang emang aku udah di fase ini, terus fokus sharing di situ. Alhamdulillahnya malah yang banyak follow baru akhirnya sesama mothers gitu. Berarti kalau sebelum nikah kan banyaknya tadi ya sharing tentang tempat-tempat yang lucu, terus fashion, lifestyle. Pokoknya yang Bandung apa tuh ya. Pokoknya ini Kalau ibu bisa muda. ya aku harus memberikan informasi terdepan. Nah, Pokoknya semua tentang Bandung ya. Mau apa tempat makan, terus apa lagi? hidden gem. Itu hidden gem itu kalau dulu saya di Bandung masih sedikit tahu ya. Oh, tempat makan di sini, tempat minum di sini. Kalau sekarang kan udah banyak yang ini ya, udah banyak yang buka usaha juga kuliner. Betul. Saya mah udah nggak hafal dah kalau ada yang nanya, tapi Bandung itu apa ya yang enak? Apa sih makanan yang enak? Naonnya sekarang Coba mah tanya dong orang Bandung, kalau nongkrong di mana sih yang enak? di Kita mana? orang Atau Bandung abi mah bobo di rumah ya. bener iya. Memang Teh Prem kan memang Bandung tuh kota kuliner ya, Iya. kota fashion, kota belanja, kota wisata yang bener-bener nyaman ya, secara cuaca adem gitu-gitu sih. Jadi memang pasti kita kan selalu ditanya. Iya, tapi jangan tanya ke saya, tanya Ambu Ambu aja, Vina nggak aja apa-apa bener. ya. Hidden gem tahu. Bahkan sekarang akhirnya tadi ya proses transisi dari sebelum menikah, Betul. akhirnya setelah menikah yang sempat aduh follower turun karena mungkin ngerasanya aduh dampaknya udah beda nih buat orang-orang. Bukan masalah karena angkanya ya, bukan masalah aduh angka follower turun enggak, tapi aduh saya jadi sedikit berdampak gitu kan. Mau kemana ya Iya, arahnya? tapi malah ketika setelah menikah terus punya Pindi gitu ya, alhamdulillah Allah kasih jalan justru ada di situ. Betul. Ibu-ibu nongkrong Iya. yang mau aduh me time di mana ya? Ambu Bisa. Vina. Bener banget. Bener. Terus olahraga juga ya? Olahraga. Ambu. Tenis, Apa aja? padel. Tenis terus Iya. yang tepak-tepakan semua ya? Betul, olahraga raket. Raket. Iya, Kenapa senang yang raket? Olahraga. Karena ternyata, nah ini sebagai kita dulu atlet muda ya, saya bertemu Bu Prem dulu zaman menjadi atlet ya, masih wow sangat tomboy ya, belum seperti ini. Kita Atletnya udah ganti apa? casing soalnya ya. Iya, bener. Jadi waktu dulu muda kayaknya kita emang semua dicoba ya Teh, termasuk olahraga. Karena memang kan kalau waktu muda tuh kayak waktu luang banyak ya kan, terus kayak gitu juga stamina oke ya, metabolisme juga masih oke banget. Jadi akhirnya jarambah lah semua olahraga diikutin, termasuk Ambu juga dulu coba banyak ya, dari mulai yoga, zumba, freeletics ya Bu ya kita. Oh iya, freeletics bener di Saparua, di Gor waktu itu. Saparua. Jadi semua dicoba dan pada saat udah jadi ibu. Nah ini mungkin yang kayaknya kalau dari personal storyku memang kita harus ada berjeda ya pada Iya. saat habis melahirkan dan juga menyusui. Itu memang pasti saat-saat yang harus kita
fokus sama baby dan juga sama kita sendiri. Jadi mungkin kalau misalnya kayak aduh pengen cepet kurus gitu ya, bener sih, cuman kan kita lagi fokus nih, jadi ya udah nggak apa-apa gitu kan, take your time dulu, berjeda dulu. Nah setelah anak mungkin di atas 2 tahun ya Teh Prem, Ya, kita kalau udah saya 2 mulai tahun, 3 bisa, tahun, betul, benar. udah mulai bisa kayak atur ritme, udah tahu nih oh baby tidurnya jam segini, terus dia nyusunya jam segini, udah mulai ada support system juga mungkin, udah bisa titip nenek atau misalnya ada mbak atau bisa titip suami juga. Nah itu udah mulai enak tuh kita untuk apa sih namanya ya, kayak flamingo era, udah balik lagi Langsung nih. pink lagi ya. Betul, jadi udah balik lagi ke diri kita sendiri dan mungkin mama-mama gitu, para ibu di rumah bisa coba dari olahraga yang ringan dulu. Misalnya kan sekarang udah zaman, pilates ya, pilates bisa untuk flexibility, terus udah gitu bisa ada gym juga, home workout ya, dulu waktu Covid juga sempet tuh semuanya home workout dan ternyata bisa ya dijalanin gitu. Apalagi sekarang udah canggih ya Bu Prem, sekarang udah ada yang namanya walking pad, bisa jalan sendiri di rumah, yang penting bergerak sambil sambil nemenin anak mungkin di rumah, sambil, nonton podcast misalnya, nonton podcast Teh Prem Podcast gitu ya, kita ya. aku soalnya, paling suka di rumah jalan kaki di walking pad sambil nonton YouTube. Podcast. Oh, Sambil oke nonton oke. podcast, jadi kayak nggak kerasa tuh jalan, wow udah 45 menit kayak gitu kan, jadi iya. nambah ilmu juga sambil olahraga juga. Dan kalau misalnya mungkin sedikit-sedikit ada waktu, di luar rumah, biasanya ini untuk mami-mami yang anaknya udah sekolah, Udah sekolah, yang oke. udah mulai punya me time walaupun kayak 3 jam. Aduh, TK sejam juga biasanya. berharga banget tau gak sih? Ih, Betul. sejam tuh, wow. Bener Teh, jadi kayak PAUD, preschool tuh sekolahnya kan kayak 2 sampai 3 jam ya ibu-ibu, itu udah mulai bisa dipakai tuh untuk misalnya kayak, ngumpulin teman-teman gitu, kita olahraga apa ya nih momi-momi, misalnya kayak pilates atau padel. Padel juga kan fun banget ya Teh, Iya. untuk teman-teman yang baru mau coba olahraga, ternyata padel tuh secandu itu karena mudah, relatif mudah ya dibanding untuk, Oke. kayak yang bener-bener harus latihan panjang misalnya kayak tenis gitu, kayak gitu kan juga butuh lebih lama. Tapi ternyata lebih seru karena jatuhnya, sport, karena jatuhnya kayak ada game-nya di dalam. Gitu sih Teh Prem, jadi kalau misalnya untuk olahraga, tadi kan Ambu sempat bilang nih untuk yang udah sekolah anaknya, misalnya kayak preschool, PAUD, itu dia punya waktu lowong sekitar 2 jam sampai 3 jam bisa cari olahraga yang deket-deket dulu dan yang ringan dan yang fun, paling pentingnya itu yang menyenangkan lah buat para ibu, kayak gitu sih. Kalau Ambu pribadi suka tenis karena ada unsur game-nya, jadi kalau udah bisa mabar, udah bisa main, jadi kayak kita lebih senang aja gitu, ada sisi kompetitifnya di situ. Nah, kalau tadi tenis tiap hari apa Bu rutinnya? Di Bandung kan berarti ya? Iya, boleh Gimana? promo Ambu sedikit? Boleh dong, silakan. Siapa tahu ada ibu-ibunya, "Oh, aduh saya butuh me time pengen yang Nah, gitu." oke. Jadi untuk, ibu-ibu di sini kan mungkin maju mundur ya Teh Prem, karena coba deh, kalau misalnya ibu-ibu mungkin, ngeh gitu ya, kalau tenis itu sebenarnya relatif identik dengan olahraga bapak-bapak. Ah, ya, Nah, biasanya yang tenis tuh bapak-bapak atau enggak aki-aki justru ya. Nah, pada saat, beberapa tahun yang lalu nih Teh Prem, kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu, pada saat tenis nih kayaknya bakal booming nih gitu. Kebetulan Ambu punya partner juga, sama-sama ibu-ibu juga. Terus kita tadinya memang olahraga juga, ada yang gym, ada yang, yoga juga beliau. Akhirnya kita bilang, kita cobain tenis yuk Ambu gitu, boleh gitu. Pada saat coba, kayaknya seru dan pengen manjang nih, karena dari coach-nya sendiri kayak, "Ibu-ibu kalau tenis agak lama ya sampai bisa gitu, mungkin kayak takes time, agak butuh bertahun-tahun gitu ya. Ya udah deh biar kita semangat, kita bikin komunitas aja." Nah pada saat bikin komunitas ini, yang namanya ibu-ibu ya, the power of mulut temen. Iya, Ibu-ibu tuh biasanya bener, gitu, dia bener. kalau lihat temennya update, terus kayak, "Seru nih, Iya, apa di ini?" mana ini? Nah, "Apa ini?" Akhirnya tanya, alhamdulillah makin banyak yang join. Sekarang untuk member sendiri, di WhatsApp grupnya Tenis Mom Bandung ada sekitar 150 member. Masya Allah, ibu-ibu Bandung. Ibu Bandung Gabung. tersebar, betul. Dan kalau tadi Teh Prem tanya latihannya, kita regularly ada hampir setiap hari. Setiap hari. Betul, kecuali hari Jumat dan Minggu gitu. Dan untuk lapangannya juga kita
ada di area sekitar Sarijadi, Bandung, mana itu ya berarti atas ya? utara, Eh, enggak juga. Nggak utara juga, kota sih, masih kota ya. Bandung kota Pokoknya kita agak dekat-dekat sedikit. Sarijadi, Maranatha itu ya? Betul, Oh, betul. iya, iya. Karena kita memang banyaknya domisilinya di situ sih. Jadi, Oke. tapi nggak menutup kemungkinan siapa tahu nanti Ambu bisa cari-cari lapangan lain ya supaya Teh Prem juga mungkin mau coba ya. Bandung Timur, Bandung Timur ya, kita cari lapangannya dulu gitu. Jadi untuk apa namanya, untuk lapangannya kita sedang cari, terus udah gitu coach-nya juga ada. Yang belum punya raket tenang, jangan langsung beli karena ternyata raket tenis atau padel itu ternyata gak usah buru-buru karena kita harus menyesuaikan juga sama style main kita, sama skill kita juga. Kita pinjemin dulu untuk raketnya, bolanya sudah ada, ball boynya ada. Jadi yang penting datang dulu deh, olahraga dulu deh, gitu kan. Kita nambah seru-seruan circle dulu deh. sehat dulu. Betul, nambah circle dulu Bener. deh gitu. Boleh nanti di follow Mantap. @tennismom_bdg. BDG, mantep. Oke, tadi tentang olahraga tuh ya, ibu-ibu muda Bandung khususnya, ya mau dari luar kota juga boleh aja ya. Woman only juga. Dan hanya untuk ibu perempuan yang boleh, yang sebelum nikah juga boleh. Boleh. Kita ada mahasiswa. Ada mahasiswa juga. Ada yang sudah menikah tapi misalnya belum ada anak juga nggak apa-apa. Pokoknya Perempuan bebas perempuan, khusus perempuan. Woman only lah, woman Oke, only. itu tadi tentang komunitas tenisnya. Nah, sekarang aku pengen tanya Ambu soal penyelenggara acara yang dibuat sama Ambu, apa namanya, FYCOM? Iya, betul. Boleh nggak diceritain dulu awalnya FYCOM itu berarti apakah juga setelah menikah dan punya anak atau sebelum itu sebenarnya? Setelah. Setelah. Tapi Ambu tuh ngintip dulu dari saudaraku, adekku. Oh. Jadi kebetulan adekku tuh nikah duluan nih, Teh Prem, setahun sebelum aku. Nah, pada saat adekku nikah dan berdomisilinya di Jakarta, jadi adekku tuh udah duluan di Jakarta tuh punya kegiatan-kegiatan seru. Jadi semacam kayak parenting talks, terus udah gitu play date, terus udah gitu ada event-event untuk seperti apa namanya, bird club kayak gitu-gitu kan. Jadi di Jakarta memang sudah mulai duluan dan aku lihat seru banget ya gitu, di Jakarta ada ngumpul-ngumpul nih untuk momi-mominya dan baby-babynya. Nah, sebenarnya kalau di Bandung ada sih, udah ada juga ya Teh Prem, kan kita juga ada komunitas ASI misalnya ya, terus ada beberapa komunitas lokal juga yang memang sering ada agenda juga nih di Bandung. Nah, akhirnya Ambu coba combine sih lebih tepatnya. Jadi apa yang bagus di Jakarta dan di Bandung belum ada, akhirnya coba deh bikin yang ala Ambu gitu ya, bikin yang sendiri yang menurutku kayaknya yang kayak gini nih yang ibu-ibu mau gitu ya, yang ibu-ibu pengen dan belum ada di Bandung. Jadi pada saat itu 2018, anak kita lahir 2017 ya. Pertama 2018 pertama. Seingat aku 2018 kayaknya anak kita baru lahir, udah belajar menggendong, udah bisa di rap, udah bisa dibawa-bawa kemana-mana, udah bisa digendong. Terus suami juga dukung karena tahu ya kita dulu binangkit, tidak bisa diam pada saat gadis. Semua komunitas ikut ya Teh, betul. Dicobain. Betul, semua dipapai komunitas-komunitas. Akhirnya ya udah deh, kalau misalnya emang udah mau berkegiatan boleh, tapi kira-kira yang mungkin waktunya bisa diatur, lokasinya nyaman untuk membawa bayi, terus family friendly gitu kan, yang ada tempat untuk misalnya untuk ganti diapers atau bilik menyusui seperti itu. Akhirnya ya juga ya, kenapa nggak bikin event yang memang itu whole package-nya itu memang ramah untuk ibu dan anak gitu sih Teh Prem. Dari situ awalnya. Tapi memang beda ya, maksudnya aku melihat FYCOM benar Teh, maksudnya FYCOM ini kalau pulang acara itu, wow, itu rimbil ya. Padahal tiketnya berapa, tapi kayak dapat berapa affordable juta banget gitu. Affordable banget, Masya Allah. Vouchernya juga banyak, terus ya manfaatnya ya, narsumnya nggak kaleng-kaleng. Ini apalagi narsumnya Ibu Prem ya, luar biasa. Saya jadi biasa. Tapi itu dia sih Teh Prem. Akhirnya karena itu lagi ya, tarik mundur, Ambu bilang kayak aduh pengen ya iri dalam tanda kata positif ke adekku yang di Jakarta udah mulai rame duluan. Terus akhirnya di Bandung kayaknya kita juga bisa deh bikin yang kayak gini gitu. Coba untuk pertama udah pasti Ambu cari dulu topiknya. Jadi kira-kira topik apa nih yang menggelitik, yang menggelitik ibu-ibu baru termasuk kita dulu ya. Kayak
MPASI pernah, kita Hmm. datangin Dokter Ratih, beliau memang ahli di bidang MPASI dulu. BLW, ingat nggak dulu ya BLW ada Dokter Ratih, Dokter Apin, ya ingat nggak Dokter Iya, Apin iya, ya, iya. luar biasa. Beliau juga mau datang menyapa keluarga yang ada di Bandung, waktu itu share memang untuk seputar kesehatan pastinya ya, karena beliau juga seorang dokter spesialis anak. Lalu juga ada Bu Prita Gozi, waktu itu sempat Ya datang untuk ampun, tuh sharing kan. finansial untuk keluarga muda ya, karena kayak kita kadang fokus ke anak tapi ada beberapa aspek lain yang harus kita siapkan, salah satunya finansial gitu ya. Waktu itu Teh Prem juga sempat sharing untuk fitrah based on Islamic, betul, seksualitas gitu. Bikin lagi dong. Ayo tuh, Untuk anak-anak gaskeun. anak-anak yang mulai puber. Iya nggak nih, sih? Umur-umur. persiapan nikah buat itu Iya, ntar. yuk. Ayo ya nanti habis ini Abis ini ya. ngobrol. Betul, jadi banyak banget topik-topik yang sebenarnya Teh Prem dan juga teman-teman di sini mungkin yang lagi nonton tuh datang ke keresahan dari diri kita sendiri awalnya. Benar. Aduh susah banget nih makannya gitu ya, apa ya yang salah gitu. Terus misalnya kayak untuk mempersiapkan tadi, kita kan anak pasti kan terus berjalan ya, apakah persiapan dia untuk masuk SD-nya. betul. Nah kita juga pernah bikin tuh untuk persiapan sekolah, kalau nggak salah sih menjelang untuk tahun ajaran baru, kita bikin di Koenko, ada di Pati Ukur, temanya halau galau mencari sekolah. Jadi kita undang kalau nggak salah hampir 10 sekolah yang ada di kota Bandung. Terus mereka open booth di sana untuk tanya jawab langsung dengan parents, dengan orang tua. Terus kita undang juga ada psikolog juga, psikolog klinis anak yang menjelaskan apa aja sih justru dari sisi psikologis anak yang perlu disiapkan sebelum bersekolah. Gitu. Jadi sampai persiapan sekolah. Betul. Jadi topiknya justru datang dari Ambu sendiri. Akhirnya diolah menjadi tema event, lalu barulah kita cari speaker-speaker luar biasa gitu ya, narasumber-narasumbernya yang pastinya juga ahli di bidangnya, dan ya udah kita spread aja ke ibu-ibu. Mantap. Gitu. Bakal ada ini nggak rencana bikin acara buat persiapan jadi mertua? Boleh ya. Nanti tapi anaknya anak usia SMP mungkin ya. Iya, SMP SMA. Lucu juga tuh. Harus ada, belum ada tuh. Belum. Aku jujur ya nyari untuk ilmu aku ya, balik lagi ya Teh Prem, ilmu untuk diri sendiri, galau untuk ini persiapan akil balik. Nah iya, akil balik, benar. Kalau kebetulan kan anak aku perempuan, jadi kayak pada saat menstruasi pertama, kalau anaknya laki-laki pada saat misalnya sudah mencapai mimpi basah, itu gimana? Betul. Mantep tuh. Nanti ya di luar ini. Karena kadang seru. tabu ya. Iya, Terus kita bingung mau tanya ke siapa. Benar. Ke dokter juga, dokter mana yang harus saya datengin, seperti itu. Kan juga related dengan hormon pertumbuhan ya. Betul. Teh Prem sekarang makanya kan kita mulai cari-cari endokrin misalnya ya, spesialis yang memang khusus pada saat menstruasi harus di umur berapa dan lain-lain. Itu tergelitik juga sih Teh Prem kalau aku jujur gitu. Ayo sih. mungkin suatu hari boleh banget nanti ya. Oke, tapi ini seru banget ya ngomongin FYCOM dan perjalanannya Ambu Vina ini. Nah aku mau tanya, merasa ada tantangan terbesar nggak sih ketika menjalani ya peran ibu, kemudian peran sosial juga gitu ya sebagai penyelenggara acara dengan teman-teman. Apa tantangan terbesar Ambu Vina dalam menjalani ini semua? Tantangan terbesar itu sebenarnya justru ya karena Ambu adalah seorang yang hobinya kerja justru ya. Jadi kalau nggak bikin sesuatu kayak aduh bikin apa lagi ya. Nah gitu ya. Jadinya justru tantangannya terbesar itu punya waktu buat istirahat. Kalau aku justru tantangan untuk beristirahat. Untuk berjeda itu. Untuk berjeda tadi. Kalau misalnya kayak Teh Prem tanya kayak Ambu kegiatannya pasti padat banget. Jujur kalau ditanya orang kayak Ambu udah lama gak ketemu. Iya bener ya Allah sibuk banget. Masya Allah alhamdulillah dikasih kesibukan terus gitu ya kalau Ambu. Jadi kadang tuh bilang sama suami kayaknya pengen liburan deh gitu. Justru cari waktu untuk berjeda. Karena somehow pada saat Ambu coba istirahat dulu, mungkin spending time waktu lebih lama sama keluarga, sama anak gitu ya, sama keluarga, sama suami juga, malah muncul ide-ide baru. Iya. Tapi mungkin kalau misalnya mama-mama yang lain kan pasti sering juga sih Teh Prem yang tanya kayak gimana cara bagi waktu dan lain-lain. Ambu biasanya bilang kayak ya kan namanya waktu 24 jam ya. Kayaknya semua sama deh ibu-ibu di belahan dunia mana sama tuh 24 jam gitu kan. Terus ya gitu pastinya kita juga butuh yang namanya support system. Itu juga udah ya hal yang
udah sering diomongin lah gitu ya. Beruntung banget ya kalau misalnya di rumah ada support system apapun itu yang bisa bantu, ibu-ibu semuanya untuk berkegiatan, nggak hanya bekerja ya, working mom luar Yap. biasa, keren banget. Lalu misalnya ibu yang bekerja dari rumah, yang freelance, sambil gendong anak, sambil buka laptop, itu kalau misalnya punya support system tuh nggak harus, mbak ya, nggak harus, ya helper juga salah satu support system pastinya, tapi kita punya juga mungkin yang masih ada orang tua. Mhm. Makanya luar biasa ya. Lalu misalnya kita punya saudara mungkin adik, kakak, sepupu yang bisa bantu gitu ya untuk, kita mengerjakan semua, kerjaan rumah dan lain-lain. Dan yang paling penting sebenarnya Teh Prem, support system itu ya partner kita, pasangan kita. Jadi Pasangan, iya. jangan sampai ngerasa kayak, aduh kalau nitip anak ke bapaknya gitu ya, gimana Jadi ya? merasa bersalah Ya gitu kan emang ya. bapaknya juga Iya itu. bener. Jadi tolong ya gitu, tolong hempaskan bahwa kayak tugas domestik dan Iya. tugas ngomong anak tuh cuman tugas Ibu ibunya aja. doang, aduh Itu kan iya. bikinnya berdua ya kan. Jadi Jadi juga jangan jangan ragu lah ya kayak, "Titip dulu dong," misalnya aku ada kerjaan nih sebentar gitu, ada podcast atau ada meeting, ada rapat, ada harus ketemu orang dan lain-lain, nggak apa-apa gitu. Atau kita ya delegasikan ke ya itu tadi, ada helper, ada keluarga dan lain-lain. Dan sekarang ya, ini, fakta unik udah mulai banyak kakak-kakak baik hati yang menawarkan jasa. Hah, kakak-kakak baik hati yang menawarkan jasa? Maksudnya, Jasa iya babysit. iya iya iya, jasa jagain anak gitu Betul. ya? Jadi kalau ibu-ibu di sini, kita boleh sebut platform lain mungkin, boleh? Boleh boleh. Nah, misalnya di Threads gitu kan, misalnya atau enggak di TikTok, udah mulai banyak tuh Teh Prem. Oh, jadi mungkin Heeh. mahasiswa-mahasiswi yang Biasanya dia mahasiswa lulusan psikolog. psikologi, Iya bener. iya iya. Bener 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 bener, Heeh itu heeh. ternyata udah ada. Oh ya Allah, Betul. ramai banyak ya? Banyak. Iya aku pernah nemu sih, tapi memang aku nggak tahu bahwa itu sebanyak itu gitu. Memang Ada. ada mahasiswi yang dia menawarkan jasa, dia memperkenalkan dirinya, Betul. "Saya mahasiswi bla 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 bla, saya jagain anak segini nih, silakan hubungi." Aku pikir nggak akan sebanyak itu, yang lain-lain ada Ternyata juga. temenku udah pakai jasanya dan memang tapi kita juga harus background check ya Iya, untuk harus helper bener ini, bener. bener nggak ini secara background, lalu mungkin jangan tinggalkan terlalu lama, gitu-gitu sih. Jadi memang ada poin-poin yang harus kita coba concern juga sih. Tapi Oh. ya jangan berkecil hati gitu loh, ternyata ada 1000 jalan menuju Roma ya, 1000 cara untuk ibu-ibu tetap berdaya gitu maksud Ambu, gitu loh Teh. Oke Ambu, tadi kan peralihan dari sebelum menikah ke setelah menikah, Iya. yang asalnya Tepin jadi Ambu, Pina. Ambu Pin ya. Pina ya pakai Enggak sih tolong ya Ambu Vina. heeh. Nah, terus gimana caranya rebranding itu Teh? Dari yang apa, Tepin tadi ke Ambu, rebrandingnya tuh langkah pertamanya tuh gimana sebenarnya? Nah ini menarik sih karena waktu itu juga sempet cari-cari sih Teh Prem kayak, apa ya gitu, tapi masih seneng OOTD gitu ya, masih seneng sharing-sharing kayak kafe-kafe lucu atau misalnya tentang seputar lifestyle. Akhirnya, nggak apa-apa sih kita tetap share apa yang kita suka, cuma mungkin kita kasih added value lain yang ternyata pada saat kita udah jalani di fase ini, tetap menarik kok, orang tetap banyak kok yang pengen tahu gitu ya. Ya alhamdulillahnya mudah-mudahan bisa bawa manfaat juga buat orang lain. Jadi, OOTD-nya tetap jalan ya walaupun misalnya lagi hamil, akhirnya malah Ambu share tuh kayak baju-baju menyusui, dulu sempet punya loh brand baju menyusui. Oh sempet punya? Sempet punya, sama adekku berdua kita bikin gitu ya. Karena ya itu tadi balik lagi ke kegelisahan diri sendiri kayak pengen jadi bumil, pengen jadi busui tapi tetap stylish iya gitu bener. kan. Akhirnya sharing itu, sharing tentang, apa namanya, apa yang lagi kita jalanin lah pada saat itu. Terus udah gitu juga sempet engaging, Ambu pernah nulis skincare for pregnancy di blog dan itu lumayan banyak yang share juga ke ibu hamil lainnya karena ternyata butuh gitu loh. Kan selama ini skincare memang banyak ya yang sharing tapi in general. Iya. Tapi untuk ibu hamil yang aman untuk pregnancy ternyata ada juga yang pengen tahu. Jadi kalau dari Ambu itu sih tambahin memang apa yang sedang kita jalanin kita jadikan uniqueness gitu ya. Kita jadikan added value juga untuk ya pembaca kita mungkin yang suka nulis atau misalnya kayak followers kita atau viewers kita di rumah yang mungkin sedang relate nih, sedang cari tahu juga info tersebut. Itu sih dari Ambu. Akhirnya
branding ini ya peran kita sekarang ya Bu ya. Betul. Maksudnya waktu sebelum nikah kan mungkin pekerja gitu ya, Yes, working woman gitu ya. Iya, karyawan. Ketika tapi tetap judulnya sharing gitu kan, Benar. judul sharing apa yang kita pengen sharing saat peran kita sekarang, Betul. itu kita share lagi ke orang-orang yang mungkin butuh kayak tadi skincare untuk ibu-ibu hamil itu kan sensitif ya, ibu-ibu Benar, hamil benar, itu nggak benar. bisa sembarangan pakai Ibu menyusui, Ibu menyusui. terus udah gitu waktu itu juga yoga, belum Yoga. seramai sekarang ya. Mm-mm. Alhamdulillah sekarang di mana-mana udah banyak. Iya. Terus juga memang waktu itu pernah sempat sharing persiapan persalinan. Oh Dari iya. Evecom waktu itu juga pernah bikin baik offline maupun online teman-teman, dan antusiasmenya dari para bumil dan pamil ini luar Iya, biasa. Masya Allah. Jadi harusnya mungkin bikin lagi kali ya, Bikin karena lagi. ternyata setiap generasi butuh. Mungkin kita akan cari untuk generasi Gen Z yang lagi Iya. hamil sekarang, karena udah beda generasi Iya, ya benar, TPM. benar. Milenialnya udah waktu itu, dan pada saat kita milenial dulu memang agak sulit cari informasinya. Kita dulu hanya sebatas buku, benar ya Teh, betul. atau sebatas buku, atau kita datang ke tempat-tempat yang memang khusus seperti tempat yoga atau bidan. Dulu banyak ya bidan yang share seputar yoga hamil dan persiapan. Tapi sekarang udah banyak sekali kelas-kelas independen ya, di Jakarta banyak, di Bandung juga mulai banyak, dan ini ternyata sangat membantu untuk para itu tadi newlywed yang baru hamil pertama kali. Iya. Ya kan, lalu misalnya bingung juga cari tempat yoga di mana untuk kelas persiapan persalinan. Dulu Ambu sampai ikut kelas memandikan bayi, itu ada dulu Iya, Prem, iya. ya kan, cara megang bayi newborn, cara memandikannya, dan itu kita bisa ajak juga suami atau pasangan supaya lebih bonding gitu. Iya. Ternyata banyak yang cari loh. Iya, jadi kalau aku mengenal Ambu Vina tuh bisa dibilang salah satu pionir di Bandung Dulu ya, untuk- belum banyak iya, soalnya. dulu bener. ya pas waktu itu kan, waktu anak-anak kita masih 1 tahun. Betul. Itu pionirnya banget di Bandung tuh, acara apa pasti nyarinya ke Ambu Vina, ke Evecom. Masya Allah. Jadi bukan berarti ya tadi ketika kita kehilangan personal branding sebelum menikah, akhirnya kita jadi benar-benar lost. Iya, atau Tak. misalnya jadi kayak demotivate Nah, gitu, sayang itu. banget. Karena itu tadi kan, kayaknya kita punya deh hal-hal baik yang bisa kita share ke teman-teman ataupun orang terdekat, ya syukur-syukur bisa meluas juga Teh Prem gitu. Bener. Aduh seru banget ini ngobrol sama Ambu Vina, kayaknya sehari nggak beres ya. Banyak yang pengen saya gali sekali ini dari Ambu yang awalnya tadi sempat bener ya. Kadang Kehilangan gini, jati diri. kehilangan jati diri setelah menjadi ibu itu banyak ya. Kayaknya nggak cuma. Sampai mogok nggak mau posting dulu. Nah itu Kepikiran dia. gitu ya. Bener bisa. Harus berkurang ya. Itu masalahnya bukan cuma angka ya Bu ya, tapi Iya, tapi kadang kayak rasa berdampak saya buat sosial mungkin jadi kurang gitu ya, karena memang nggak asik gitu. kalau Ambu seneng banget Sharing. Pertama seneng banget sharing, kedua seneng banget memang seneng sosial media. Oh, Dari senang bersosial. dulu. Memang Dari berarti dulu. Ambu Vina ini senang bersosial ya, Betul. senang berbaur, Di segala ketemu. platform. Tadi kan ngeblog gitu, ngeblog terus iya. gitu Instagram juga. Ngevlog nggak? Ngevlog sempet sih, tapi belum lagi. Cuman konten ini aja ya, Betul, konten Instagram. gitu. Kan dulu Ratu OTD tuh, tapi kalau sekarang masih juga suka sharing-sharing. Masih, justru sekarang OTD bersama Bocil. Oh iya, terus Pindi tuh suka lucu-lucu dipakein bajunya. Alhamdulillah ya, anaknya udah well brief dari hamil. Oh iya benar. Nanti kamu pakainya nak. Tapi maksudnya Pindi juga jadi lucu aja, jadi gemes gitu loh. Tapi ini juga tidak disangka ya Teh Prem, ternyata gimana? memang orang tua banyak bawa influence juga ya ke anak-anak. Nah Iya. ini mungkin bisa jadi renungan kita juga ya sebagai orang tua. Ya tadi ya, makanya orang tua harus mencontohkan yang baik dan lain-lain. Ternyata untuk hal-hal yang menurut kita kayak ini kan daily ya, sesimpel misalnya milih busana gitu ya. Nah karena kebetulan anakku lihat gitu ya, orang tuanya kadang tuh kayak dia udah tahu kayak Ambu aku berarti pakai warna ini ya gitu. Ya ampun. Kayaknya aku bagus deh pakai aksesoris ini kayak gitu. Lucu Kayak banget. gitu. Padahal nggak diajarin loh Teh Prem, nggak yang kayak kita harus seragam, enggak, tapi karena dia lihat juga Lihat kayak keseharian justru kan ya, anak itu kan mencontoh dari keseharian, nggak cuma dari satu hari nasehat gitu. benar, Bener. Langkah-langkah kecil kita tuh anak tuh sensitif banget. Itu ibu. Iya bener. Kalau saya mah nggak bisa dah
memadukan warna-warna gitu tuh Untung nggak aku hari bisa. ini hitam karena tahu Sama, Teh iya. hitam Karena nih. baju saya semua hitam. Hitam, bener. Kalaupun motifnya ini, Bener. motifnya motif-motif yang kecil. Jadi kita matching hari ini ya. Iya bener, Alhamdulillah. jodoh ya. Tapi kan Ambu kan kalau OOTD itu kan cepet ya matchingin warna Bener-bener. seset. Nah kalau aku mah enggak Ambu, nggak bisa. Maksudnya bukan nggak bisa, lama banget. Oh, Itu bisa berarti harus memang ini beralih ke apa? minimalis Iya minimal. capsule wardrobe ya. Iya, nggak bisa kalau yang warna warna kuning sama apa tuh bagusnya nggak bisa. Jangan Jadi makanya hidden hidden terus tapi merah. mungkin ada white-nya Iya, sedikit, iya, putihnya ada. nude, Mm-mm. earth tone ya Earth tone ih. gitu. Ih, mantap banget. Oke, Ambu Vina, terima kasih udah mau datang Iya, ke sama-sama sini. Teh Pre. Boleh nggak sebelum kita tutup nih, Ambu Vina kasih pesan-pesan untuk Iya. para perempuan di luar sana yang mungkin pernah merasa seperti Ambu Vina, ngerasa kehilangan identitas kalau udah nikah. Betul. Oke, untuk semua viewers Parenting Labs, terima kasih banyak sebelumnya Teh Pre udah undang Ambu Vina. Semoga apa yang tadi sudah di-share adalah manfaatnya atau mungkin insight baru ya untuk teman-teman viewer semuanya dari Ambu. Mungkin lebih believe in yourself aja kali ya Teh, bahwa kayaknya semua orang tuh pasti punya potensi. Cuma mungkin masih bisa nggak ya gitu ya, aku bisa nggak ya, padahal kalau misalnya kita tadi ketemu partner yang tepat, misalnya suami yang tepat atau mungkin punya circle yang positif, insya Allah akan bisa tuh kita ketemu potensi-potensi yang bisa digali. Dan untuk peralihan tadi gitu ya, dari mungkin di sini teman-teman ada yang baru mau mulai berkeluarga, jangan takut ya, karena kan sekarang banyak nih ya, aduh gitu kan, serem nih, marriage is scary. Bener-bener. Ya kan, ternyata setelah dijalani alhamdulillah sudah mau ke tahun ke-9 dan 10, 10 hampir ya? 10 ya Teh. Saya tahunnya 10. Nah, Ambu juga hampir 10. Insya Allah. Masya Allah luar biasa, ternyata kalau kita menemukan partner yang tepat ya alhamdulillah juga ternyata bisa saling support gitu sih Teh. Jadi kita coba untuk yakini dalam diri kita bahwa kita punya potensi yang bisa kita explore dan kita bagikan ke orang-orang tersayang. Masya Allah, terima kasih Ambu Vina. Sama. Sampai jumpa lagi di Parenting Labs selanjutnya. Thank you.